Jalan, ya. Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Sarah Putri Syahara. Alhamdulillah untuk hari ini tuh aku masih bisa share kegiatan aku ya teman-teman. Ya walaupun kegiatannya itu aja gitu ya teman-teman, gak ada yang berbeda. Di sini tuh aku mau jemur pakaian. Alhamdulillahnya juga hari ini tuh siang hari ini maksudnya ya teman-teman, ini tuh panas cuacanya ya, dan kebetulan juga di sini ada ibu aku lagi ngeberesin kayak semacam berangkal kayak gitu ya teman-teman, mau didaur ulang lagi, mau dipakai lagi, karena di sini aku mau ada perbaikan buat jalan di depan rumah aku ya. Lumayan ya teman-teman, ngirit budget gitu ya kan, sedikit-sedikit gitu buat tambah-tambah biar gak terlalu banyak buat beli si pasirnya ya teman-teman. Gimana nih di tempatnya teman-teman semua? Cuacanya panas, hujan, atau gimana nih? Kalau di tempat aku sih kemarin ya 10 hari ke belakang itu ada hujan, lumayan deres ya, tiap harinya itu hujan gitu ya teman-teman. Nah setelah itu tuh langsung aja jadi kemarau lagi ya teman-teman. Itu udah hampir 10 hari lagi gak ada hujan dan emang panasnya tuh terik banget. Dan air buat di sumurnya itu sendiri tuh udah mulai agak sutet lagi gitu ya teman-teman. Jadi agak kering lagi gitu ya. Gak tahu kenapa ya, untuk sekarang tuh untuk kemarau itu lebih sering banget, dan lebih apa namanya, lebih berpengaruh juga ya sama air sumur itu lebih cepat keringnya. Gak tahu kenapa, padahal ya kalau dulu itu kan kemarau 1 bulan 2 bulan itu air sumur itu kan masih ada gitu ya kan, masih besar gitu ya kan, masih bisa. Nah ini tuh baru kemarau 10 hari aja itu udah apa namanya, udah mulai kering gitu ya kan, air itu udah sedikit berkurang. Nggak tahu ya, mungkin karena mungkin udah kurang keberkahannya atau gimana gitu ya teman-teman, tapi ya mudah-mudahan aja untuk secepatnya itu bisa turun kembali lagi hujan ya, karena kita juga butuh hujan, butuh panas juga gitu ya teman-teman, pokoknya butuh yang seimbang gitu ya. Mudah-mudahan aja kemaraunya itu gak lama ya untuk saat ini. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, baik selalu dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan yang sakit semoga Allah angkat segala penyakitnya, disembuhkan seperti sedia kala, yang sehat semoga Allah pertahankan kesehatannya. Amin amin ya Allahu ya rabbal alamin. Semoga teman-teman gak pada bosan ya ngelihat video aku yang isinya tuh begini-begini saja ya, namanya juga video recehan gitu ya teman-teman. Tapi setidaknya mudah-mudahan aja menginspirasi ya buat yang lagi mager buat jemur atau mager buat nyuci, bisa semangat lagi setelah menonton video aku ini. Ya amin ya Allah ya rabbal alamin ya. Oh ya, dan di video kali ini tuh aku juga mau host tur kebun kecil aku ya teman-teman, bukan kebun sih ya, lebih ke tanaman di depan rumah aku itu ya teman-teman. Semoga besar kecilnya itu bisa menginspirasi, juga bisa memotivasi buat teman-teman semua ya. Tapi nanti ya setelah aku selesaikan dulu menjemur pakaian. Ini tuh aku menjemur pakaian tuh di jam 10 pagi menuju siang ya teman-teman. Kalau aku itu nyuci ya aku menyesuaikan sikon aja gitu ya teman-teman. Jadi gak harus yang harus pagi-pagi dulu ataupun harus siang gitu ya, sore gitu kan. Tapi mungkin ini khusus yang masih punya balita kecil banget ya, umur 1 tahunan gitu ya teman-teman. Ya dikarenakan kalau punya balita 1 tahun itu kan masih harus dalam pengawasan gitu ya teman-teman. Jadinya aku itu kalau beraktivitas itu ya nunggu anak aku tidur dulu. Nah baru aku bisa nyuci, bisa cuci piring gitu ya kan. Buat aktivitas yang lain tuh pokoknya aku nunggu anak aku tidur dulu. Nah itu kan aku baru bisa tenang gitu ya kan buat mengerjakan pekerjaannya. Nah beda lagi ceritanya kalau dengan ibu-ibu yang memang udah anaknya tuh udah pada gede-gede gitu ya kan. Udah gak butuh, maksudnya itu gak butuh diawasi terus-menerus gitu ya kan. Jadi udah bisa main sendiri gitu ya kan. Nah, itu tuh beda lagi. Itu bisa dijadwal gitu. Aku juga dulu sebelum punya Neng Sarah, sebelum punya si Abang gitu ya kan, suka ngejadwal gitu kalau nyuci itu harus pagi gitu ya kan. Jadi siangnya itu kan kita bisa beraktivitas yang lain. Nah, beda lagi kalau kita punya balita yang emang usianya itu di bawah 5 tahun, itu emang pasti bener-bener effort banget ya teman-teman. Pasti ngerasain lah ya ibu-ibu yang punya balita. Apalagi balita yang emang punya kakak yang masih apa namanya, umurnya itu masih 5 tahunan gitu ya teman-teman, pastikan buat sekolahnya itu masih perlu diantar jemput gitu ya kan teman-teman. Nah itu juga memakan waktu juga ya. Nah boleh nih kita sharing-sharing ya teman-teman. Teman-teman tim yang mana nih? Tim yang mendahulukan pekerjaan rumah atau tim yang mendahulukan kebutuhan anak? Kalau aku tim yang selalu mendahulukan keperluan anak ataupun kebutuhan anak. Nah sisanya itu baru aku beraktivitas di rumah gitu ya teman-teman. Karena itu menurut aku sih ya,
lebih tenang gitu ya buat menjalankannya. Tapi ya kan setiap ibu-ibu itu kan beda-beda peranan, beda-beda juga moodnya gitu ya teman-teman. Jadi tidak bisa disamaratakan. Nah itu cuma buat sharing aja gitu ya teman-teman. Kita terus di dalam komentar itu bukan buat ajang perbandingan ya teman-teman, jangan salah paham ya. Karena pastinya setiap kegiatan rumah tangga itu berbeda-beda ya teman-teman. Kayak di sini tuh juga ibu aku lagi numbukin kayak pasir-pasir bekas gitu ya biar lebih halus gitu ya teman-teman. Karena di sini tuh seperti yang aku bilang tadi, ini mau dipakai buat perbaikan jalan di depan rumah aku gitu ya teman-teman. Nah, seperti yang aku ceritakan tadi, di sini tuh langsung aja ya, aku mau ajak teman-teman buat nge-review ataupun host tour kebun mini aku. Di sini tuh kebun mini aku terdiri dari pohon seledri ya teman-teman, dan itu posisinya tuh alhamdulillah montok-montok gitu ya kan, pokoknya segar banget. Dan ini tuh kebanyakan di sini tuh memang pohon seledri ya. Lanjut di sini juga aku punya jeruk limau ya, yang biasa dipakai buat masakan ya teman-teman. Dan itu aku belinya online dan tadinya tuh kecil banget. Alhamdulillah sini tuh udah banyak lagi daunnya ya teman-teman. Dan walaupun ini tuh belinya online, tapi alhamdulillah tumbuh sampai sekarang ya teman-teman. Di sini tuh aku dulu sempat was-was ya, kirain itu tanamannya tuh mau mati gitu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah ya sampai sekarang itu masih tumbuh ya buat si jeruknya tadi. Oh ya, selain tadi daun jeruk dan juga ada seledri, di sini juga ada daun bawang ya teman-teman. Ya walaupun daun bawangnya itu belum terlalu banyak tumbuhnya karena memang untuk daun bawangnya itu baru diperbaharui ya teman-teman ataupun baru menanam lagi karena kemarin itu udah nyoba gitu ya kan dipanen gitu ya teman-teman. Nah, di sini tuh untuk seledrinya itu kenapa kok bisa ya seledrinya itu tumbuhnya subur banget ya teman-teman ataupun lebat ya. Di sini tuh rahasianya cuma satu ya teman-teman. Selalu rajin kasih air cucian beras ya teman-teman. Jadi kalau menyiram seledri itu aku biasakan memakai air cucian beras ya teman-teman. Lumayan kan itu pupuk gratis gitu ya kan, nggak usah beli gitu ya kan teman-teman. Kita cukup mengumpulkan air cucian beras aja biar nggak mubazir juga. Nah setelah itu kita baru deh siram-siram ke tanaman kita. Ini tuh juga salah satu pupuk yang emang benar-benar menurut aku sih worth it ya teman-teman, karena gak memakan banyak biaya dan juga memang benar-benar bikin tumbuhan itu subur banget ya. Dan di sini aku potekin ya buat si seledri yang udah menguning ini tuh salah satu juga cara buat seledri kita tuh tumbuh subur ya teman-teman. Jadi harus dipotekin ya, yang udah kayak menguning gitu tuh itu gak berguna gitu ya kan teman-teman. Jadi harus dibuang gitu ya. Dan mungkin juga salah satu tips buat menanam seledri yang baik itu tempatnya ya teman-teman. Jadi seledri itu gak boleh ditempatkan yang terlalu terkena sinar matahari langsung ataupun terik gitu ya teman-teman. Biar seledrinya itu gak terlalu layu gitu ya teman-teman. Tapi gak apa-apa gitu ya kan, kalau terkena sinar matahari itu gak apa-apa, cuman jangan yang terlalu terik gitu ya. Selain pohon seledri, di sini juga aku menanam pohon kunyit, jahe, pare, dan juga cabai gitu ya teman-teman. Di sini juga ada pohon lengkuas, cuman gak aku rekod ya teman-teman. Jadi kan buat teman-teman yang mempunyai lahan sempit gitu ya kan, gak jadi kendala juga ya teman-teman. Boleh dicoba ya buat menanam pohon dengan seadanya gitu ya kan di halaman rumah kita. Dan di situ juga lumayan buat mengirit-ngirit budget ya kan, pengeluaran perbumbuhan di dapur ya teman-teman. Oh ya, mungkin sekian dulu ya tips-tips dan juga sharing-sharing dari aku ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan juga menginspirasi ya teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe buat teman-teman yang baru bergabung. Dan buat teman-teman yang selalu support di channel Sarah Sahara, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.